pelanggaran sila pertama dan sila kedua dalam Pancasila di Indonesia. Salah satu contoh pelanggaran sila pertama dan sila kedua yaitu seorang petani membunuh istrinya yang menuntut hidup mewah. Tragedi tersebut terjadi pada Kamis 15 November 2018 dini hari. Motif yang melatar belakangi aksi penganiayaan berujung maut ini adalah percekcokan keluarga. Ditinjau dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kasus ini termasuk melanggar sila pertama, yang dimana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama. Membunuh sama dengan mengambil nyawa orang dengan sengaja maupun tidak. Dalam kasus ini, seorang pembunuh telah melanggar nilai-nilai agama. Agama manapun tidak memperbolehkan umatnya melakukan pembunuhan. Manusia diciptakan Tuhan saling menjaga, mengasihi, dan juga saling menyayangi satu sama lain. Di setiap agama tentunya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Dari kasus ini sungguh menjadi suatu keprihatinan bagi bangsa Indonesia, di mana semakin maraknya kejahatan menjadi setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pengaruh ekonomi. Di setiap tahunnya pengangguran semakin meningkat, lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini juga suatu hal yang mempengaruhi semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia ini. Termasuk kasus pembunuhan ini, banyak hal yang mempengaruhi pelaku melakukan hal ini karena juga faktor ekonomi atau faktor lainnya, sehingga pelaku dengan teganya melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan dan seperti bukan umat beragama. Seharusnya umat beragama saling menghargai sama dengan yang lainnya, saling mengasihi serta menebarkan kebaikan kepada sama sesuai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bukan saling membunuh dan mengambil nyawa orang lain yang dilarang oleh agama manapun. Sejauh dari sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini juga termasuk melanggar sila kedua, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mengasihi sama manusia, menggembirakan, mengembangkan sikap toleransi, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sila kedua ini juga menjelaskan kita sebagai manusia seharusnya saling mengasihi sesama manusia dan memperlakukan manusia sewajarnya. Dalam kasus ini sungguh tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia yang disusun dengan proses yang begitu panjang. Kasus pembunuhan ini sangat melanggar nilai Pancasila yang pertama maupun yang kedua. Sungguh ini tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dengan kejam dan ganasnya pelaku merenggut nyawa milik orang lain dengan cara yang tidak wajar, serta membunuh para korban dengan cara yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Sesama rakyat Indonesia seharusnya mencerminkan Pancasila itu sendiri dengan kehidupan sehari-hari, dengan cara saling menghargai, memiliki rasa toleransi di tengah keberagaman Indonesia ini, bukan dengan cara mengambil hak milik orang lain ataupun membunuh, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh rakyat Indonesia yang berdasar kepada Pancasila. Seharusnya semua rakyat Indonesia saling menjaga sesama dengan yang lainnya, karena Pancasila adalah pedoman kehidupan bangsa dan dasar negara Indonesia. Rakyat Indonesia seharusnya memiliki kesadaran sikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral serta norma yang ada,
yang berlandaskan Pancasila dan berperilaku suatu hal yang sebagaimana semestinya. Dari kasus ini menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama menjunjung tinggi Pancasila, sebab Pancasila adalah pedoman kehidupan bangsa, yaitu bangsa kita yaitu Indonesia. Masyarakat Indonesia juga harus bersama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Rakyat Indonesia seharusnya menerapkan pedoman ini dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kesadaran untuk bersama membangun Indonesia menjadi lebih baik, dan memberantas tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan Pancasila ini, agar peristiwa-peristiwa yang seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia dan Indonesia menjadi negara yang sadar hukum bagi rakyatnya. Dan ini bukan pekerjaan pemerintah ataupun ini adalah tugas kita semua sebagai rakyat Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang adil, damai, dan sejahtera. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.